balik kesiannya. Tidak nggak mau? Tidak. Udah. Dia marah. Ya. Ngapain kalian kesini ya? Ya kan. Halo guys, selamat malam. Kali ini kita akan melakukan explore tempat-tempat mistis yang ada di Kota Batu. Seperti biasa, cari hantu. Mau cari-cari hantu lagi? Sahabat dimensi, jangan lupa untuk terus ngikutin setiap explore dari dimensi lain. Jangan lupa Subscribe, komen, dan like. Ikutin terus videonya. Bye. Selamat datang sahabat dimensi. Sekarang kita sedang menuju perjalanan ke lokasi pertama. Ditemani saya sebagai host dan sebagai apa? Penerawang Dan sebagai mediasi. Jangan lupa ikuti terus kehororan kita, kengerian kita di dimensi lain official. Sahabat dimensi, kita sudah sampai di lokasi pertama yang tepatnya berada di tengah kota Bandung, dan cukup aneh juga sih nah. Di tengah kota masih banyak pohon yang besar-besar. Dan dilihat tadi selama perjalanan ada satu pohon besar yang konon katanya atau mitosnya itu dihuni oleh sosok berbadan besar. Jadi menurut Tuna, penerawangannya gimana nak? kita coba dulu ya. Mungkin sahabat dimensi, untuk sosok besar itu belum aku rasakan. Tapi yang aku rasakan sekarang adalah sosok-sosok Belanda yang mungkin karena tempat ini memorable ya. Jadi banyak banget sosok Belanda dan juga banyak anak kecil keturunan Belanda. Untuk sekedar informasi juga, sahabat dimensi, emang di sini masih kebanyakannya gedung dan rumah-rumahnya itu masih berbentuk peninggalan zaman Belanda. Bang Andi mau coba mediasi dengan sosok yang sudah terlihat di lihat, enggak? Boleh. Tapi yang saya rasain itu kayak kesedihan gitu ya. Kayak udah kesedihan gitu. Coba mediasi ya. Misi. Selamat malam. Boleh tahu nama Anda? Bisa berbahasa Indonesia? Tapi Anda mengerti kita berbicara apa? Jadi sahabat dimensi, coba dulu.
tadi ketika Bang Hendrik mencoba mediasi sama salah satu makhluk yang bentukannya itu seperti sosok seorang Belanda ini, di belakang itu ada sosok yang memakai seperti pahlawan-pahlawan zaman penjajahan, memakai baju pangsi, membawa golok. Dan kemungkinan yang tadi itu sebenarnya bukan sosok Belanda, itu sosok orang pribumi yang menjadi mata-mata mungkin ya bagi tentara Belanda zaman itu. Makanya sosok ini mesti masukin. Punten kami nggak ganggu sana sekirang sono lima saran saya mun hoyong terang hungkul ini kan cenah gitu sahur warga sosok Belanda non di Belanda sering ketinggal gitu mau tanya Paulah mati jadi dia bener saran saya sepuh nanti mana sepuh ini yang tadi saya ceritain sosok yang badannya besar punten sepuh ieu mah mungkin widi bade nguliling sekejap gitu kesayas moal ganggu moal tatenging Boleh kenalan? Terus akalnya dan amung lagi atas jadi kemungkinan kita gak dapat izin buat memanggil sosok noni Belanda, tapi kita coba untuk menerawang aja kenapa sih bisa sampai tidak diizinkan gitu. Coba nak. Mungkin Om ada yang mau ngomong lagi, dia bisa ngejelasin kenapa berkuasa sosok yang tadi itu. Ini seorang pendekar yang dari tadi ngeliatin kita. Kayaknya sih apa ya? Kayak dia itu kayak merasa keganggu gitu dengan kehadiran kita ya. Pasti. Oke. Jadi gimana? Jadi ada satu sosok ya yang ngebisikin aku. Ternyata di sebelah sini ya, tepatnya di kita berhenti ini, itu semuanya Belanda karena dulu tuh ada kayak pembatas gitu, pembatas jalan lah. Untuk di sebelah sini tuh sosok-sosoknya semua Belanda karena di sini ada patung Belanda juga. Terus ke sebelah sananya tuh sosok pribumi, sahabat sih. Warga lokal gitu ya. Jadi mungkin tentu saja yang saya lihat gitu ya, kayak semacam pembatas. Biasanya sosok kuntilanak itu kan terkenal biasanya loncat-loncat dari pohon ke pohon gitu ya. Ini tuh kayak ada semacam penghalang gitu. Nah, di sini juga konon katanya ada satu patung di sini tuh yang
konon katanya setiap jam 3 atau jam 2 patung itu hilang. Dia jalan-jalan di sekitar taman. Gerak sendiri gitu. Mau coba bertanya mana nih ke sosok yang mungkin yang tahu apakah patung itu benar-benar bergerak atau sosok yang menyerupai patung tersebut itu. Atau bisa tanya ke sosok yang aku lihat ini. Boleh? Mas Mona? Sama Om Hendrik aja deh. Kebetulan yang energinya kuat itu yang ya emang keluarga lokal itu sih. Yang lokal ya? Karena mungkin karena mereka maksa-maksa ke pembatas ini. Nanti kalau misalkan saya nggak kuat bisa tolong keluarin ya. Ini ada saya Tarikan gitu ya. Tarikan energi dari mungkin sosok Belanda. Mudah-mudahan ya mereka tahu. Kuat banget ya Om energinya. Kuat ya. Kayaknya udah masuk deh. Coba. Selamat malam. Assalamualaikum. Boleh. Kayaknya sih. Boleh tahu namanya siapa? Tidak. Tidak ya? Tidak. Kamu sering keliling-keliling di sini ya? Iya. Aku boleh kenalan? Tidak. Aku pengen tahu nama kamu. Jadi Sobat Penansi, ini sosok yang tadi ingin bicara dan masuk adalah sosok anak kecil Belanda dan dia sering keliling-keliling di daerah sini. Betul? Menurut ya? Iya betul. Apa ini yang sering nampakin diri ke orang lainnya? Hah? Ketawa dia. Coba ceritain kenapa di sini semuanya sama dengan kamu. Di sana ada. Sana ada Ada siapa? sosok besar itu. Kenapa pada takut sama dia? Nanti dia marah. Kamu takut? Dia nyamperin ya? Kamu keluar dulu. Tadi guna sosok yang tadi masuk ke saya tuh dia biasanya bertiga. Mungkin nggak tahu dia di kakak atau tidak. Dia memang sering berkeliling di daerah patung yang konon katanya itu yang bisa bergerak, dan dia tuh nggak bisa kemana-mana sahabat dimensi. Ada kayak tali kekang dan pembatas mungkin Segel gitu ya. ya. Dan tadi dia ketakutan karena di belakang dia itu ada yang Energi lebih besar gitu. ya, terus yang saya lihat itu sosoknya itu kakinya aja itu segede pohon yang ada di sini. Mungkin itu yang dari tadi aku lihat ya, aku notice. Dan ini dalam mobil kayak udah pengap banget ya. Pengap sesak. Ya, sesak.
tiba-tiba Pusing. berhenti. Iya. Pusing juga. Mungkin Mungkin sosok mungkin yang tadi pertama kali masuk ke Mang Hendrik, sosok itu kenapa tidak mengizinkan pun, karena biasanya banyak yang kalau malam itu biasanya suka membuang makhluk, entah itu dia peliharaan atau mungkin Atau kiriman untuk kayak gitu. kiriman di daerah sekitar sini. Makanya di sebelah patung tuh ada jembatan gitu ya Nay. Di situ tuh energinya itu hampir ke negatif semua. Karena mungkin disitulah pembuangannya gitu. Mungkin cukup sekian dulu ya dari untuk lokasi pertama. Karena kan kita mau lanjut ke lokasi kedua juga ya, biar nggak terlalu sepi juga nanti di jalan. Suasana juga udah mulai nggak nyaman. Iya, di sini udah kayak nggak nyaman, udah kayak sosok yang besar itu kakinya tuh kayak tuh bikin kita tuh pusing bersuara aku. Nanti untuk sahabat dimensi tetap ikutin terus. Kita akan coba lanjut ke lokasi kedua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke Sobat Dimensi, jadi kita lagi ke perjalanan menuju lokasi kedua. Nah, kali ini kita udah sampai di lokasi kedua yang ke arah utara sedikit dari tadi lokasi pertama. Di sini tuh konon katanya ada mitos dulunya ada satu buah keluarga yang hendak mau makan di pinggir jalan, tapi sayangnya satu mobil keluarga kecil tersebut tertabrak. Dan ketika mau meninggal, anaknya itu sempat menanyakan mana boneka saya. Dan sampai saat ini konon katanya anak tersebut masih mencari bonekanya yang entah kemana ya. Jadi gimana Nak menurut penerangan Nak? Sebenarnya dari kita datang sampai kita berhenti di sini ada anak kecil kayak kebingungan gitu. Aduh sorry ya, mau udah nggak jelas. Nah dia tuh kayak bener kayak nyari-nyari boneka, tapi gak taunya kita Coba komunikasi dulu ya. Nah, selamat malam. Malam. Masih mencari bonekanya? Boleh tolong carikan? Untuk bonekanya sih saya tidak bisa, karena kemungkinan kan sudah nggak ada juga. Kalau didoain boleh saya coba. Mau coba? Saya cuma minta boneka. Jadi ini kemungkinan sosok. Jadi ini Anak ada yang kecil. beda ini. Kenapa? Kayaknya ada yang lain. Bukan anak kecil kayaknya. Coba dirasain. Siapa ini? Anda semua tertipu. Jadi selama ini yang sering muncul anak kecil itu bukan dia ya, tapi Anda ya?
Katanya sering ganggu orang yang lewat sini ya? Kenapa? Bukan saya. Bohong. Kenapa? Suka ganggu orang? Bukan saya. Jadi Sobat Dimensi, ini sosoknya wanita cantik ya Mas ya. Jadi sosok Kunti yang sering Anda semua tertipu oleh saya. yang sering mengganggu juga orang-orang yang lalu lalang di sekitar sini. Mengisah tarik kan? Aduh, kesian nih. Dia udah ngamuk. Tidak. Udah. Dia marah. Ya. Ngapain kalian kesini ya? Ya kan tadi teh mau memastikan kan mitosnya ada anak kecil gitu yang masih mencari boneka. Lalu saya tersebut. Ngapain kalian? Mau memastikan saja. Kalau katanya kan masih ada sosok anak kecil yang lalu lalang seperti ini. Suruhan Anda ya? Baik, kalian pergi. Cuma sebentar. Widih ya sepuh ya. Jadi sahabat dimensi, kemungkinan sosok yang tadi menyerupai anak kecil tersebut ya, itu suruhan atau mungkin peliharaan emang ya dari sosok yang tadi masuk ke Mang Hendik juga. Tapi sebelum itu gimana Una tadi perasaannya Una ketika sosok tersebut masuk? Awalnya bener anak kecil, tapi lama kelamaan tiba kukunya manjang, terus tiba-tiba pengen ketawa. Ya sosoknya bukan anak kecil. Tapi yang saya bikin penasaran, sosok yang apa ya, kayak energi yang kuat gitu, tiba-tiba. Itu kan katanya Mang ya, di daerah sini itu kan di sebelah sana itu ada tempat yang sekarang itu menjadi tempat wisata. Nah di tengah-tengahnya itu biasanya dihuni oleh sosok, mungkin bisa disebut dalam pengertiannya itu sosok genderuwo ya. Soalnya tangannya itu bulu semua gitu sih. Terus dia bertaring. Mungkin tadi yang sosok yang masuk ke Mang Hendik itu sosok beliau gitu. Nah terus kalau katanya ada satu mitos lagi di sini yang sempat juga saya pernah rasain Mang. Ketika melewati jalan ini tuh jam tengah malam, jam 12 malam. Ketika saya pulang itu melihat sosok wanita perempuan memakai baju hijau, tapi dia membawa payung. Dia berjalan di sepanjang trotoar. Dan konon katanya lagi, ketika yang lalu lalang melihat sosok tersebut dan dia sempat menengok ke belakang itu, si sosok beliau itu mengikuti sampai rumah. Dia ikut gitu. Ya, dan untungnya ketika saya kejadian seperti itu, saya tidak melihat ke belakang, tapi melihat spion. Melihat spion, setelah melewati sosok tersebut, dia mukanya ratap.
Dan ada juga satu cerita yang sempat aku dengar dan sempat aku rasain ya. Benar pulang dari arah sini tuh memang auranya tuh beda ya kalau pulang ke arah sini tuh. Dan bukan katanya tapi kerasa sama aku ya, kalau di sini tuh kita mau ngucap lafaz Allah astagfirullah itu Susah ya. Kayak susah dan juga mereka bisa baca itu, tapi dengan sebutan tidak membawa Allah. Aku coba terawang lagi ya. Boleh ambil? Selamat malam. Bisa bicara? Mau apa kalian? Kami hanya melewati jalan ini, sekedar jalan-jalan sebenarnya, sambil mau kenalan. Boleh tahu saya namanya siapa? Untuk apa? Siapa tahu kita sering ketemu di sini gitu. Untuk kali. Anda cantik. Ini bisa disebut sosok yang mana, nak? Ini sosok yang bawa payung ya. Oke, saya boleh bertanya sebentar? Nah, sahabat Messi, jadi sosoknya itu perempuan yang tadi saya ceritain juga, yang dia suka membawa payung. Tapi ini mukanya berubah ya. Sobat Messi, jadi yang awal aku terawang yang aku lihat tuh dia cantik banget dan berubah ya. Berubah tiba-tiba mukanya jadi rata dan belakangnya bolong. Kamu yang suka ngikutin ya? Loh. Udah. Ada yang nyusul. Cukup. Jadi sahabat musik, ketika tadi sosok wanita tersebut masuk ke rumah Henry, di belakang saya tuh ada yang marah, dia marah. Karena kemungkinan yang banyak kecelakaan juga di daerah sini tuh karena ada oleh wanita tersebut. Iya. Jadi ngerasanya itu padahal dia udah ditarik loh, nak. Dan di sini juga banyak sekali energi-energi yang berantakan gitu ya. Ya, banyak perempuan juga. Apa? Oh, kebetulan di bawah juga ada sungai ya. Pantas. Iya. Kita udah diusir. Bener, makin banyaknya yang datang ya. Ya makin berdatangan gitu ya. Ngerasain nggak?
Ya. Bayu. Ya, betul. Ya. Mungkin untuk malam ini penulisan kali ini cukup sekian dulu ya, Mang ya. Dan hasil dari penulisan kali ini ternyata untuk sosok yang anak kecil tersebut itu sepertinya bukan sosok yang benar-benar anak kecil itu yang masih mencari boneka, tapi sosok wanita yang menyamar sebagai anak kecil tersebut ya. Yang untuk teman-teman, kalau misalkan kalian juga dari sini sering-sering baca-baca lafaz Allah ya, hati-hati di jalan. Kalau misalkan ketemu sesuatu atau yang membuat kalian tidak enak, itu bisa kalian istighfar aja ya, istighfar, baca-baca ayat Allah, terus lewat aja. Mungkin kali ini cukup dulu ya, Mang ya. Terima kasih sudah mengikuti sampai ke lokasi kedua ini, Sobat Dimensi. Untuk kali ini kita tutup, dan mudah-mudahan kita pulang aman ya, Mang ya. Mungkin nanti kita beres ini, kita lakukan untuk bersih-bersih dulu ya. Jangan lupa apa nak? Subscribe, comment, like, and share. Bye. Kasiannya. Dia dengar apa? Tidak. Udah. Dia marah. Nah. Ngapain kalian kesini ya? Ya kan. Halo guys, selamat malam. Kali ini kita akan melakukan explore tempat-tempat mistis yang ada di Kota Batu. Seperti biasa, cari hantu. Mau cari-cari hantu lagi? Sahabat Dimensi, jangan lupa untuk terus ngikutin setiap explore dari dimensi lain. Jangan lupa Subscribe, komen, dan like. Ikutin terus videonya. Bye. Selamat datang sahabat Dimensi. Sekarang kita sedang menuju perjalanan ke lokasi pertama. Ditemani saya sebagai host dan sebagai apa nak? Penerawang Dan Hendrik sebagai mediasi. Jangan lupa ikuti terus kehororan kita, kengerian kita di Dimensi Lain Official. Sahabat Dimensi, kita sudah sampai di lokasi pertama yang tepatnya berada di tengah kota Bandung dan cukup aneh juga sih nak. Di tengah kota masih banyak pohon yang besar-besar. Dan dilihat tadi selama perjalanan ada satu pohon besar yang konon katanya atau mitosnya itu dihuni oleh sosok berbadan besar. Jadi menurut Tuna, penerawangannya gimana nak? kita coba dulu ya. Mungkin sahabat Dimensi, untuk sosok besar itu belum aku rasakan. Tapi yang aku rasakan sekarang adalah sosok-sosok Belanda yang mungkin karena tempat ini memorable ya. Jadi
banyak banget sosok Belanda dan juga banyak anak kecil keturunan Belanda. Untuk sekedar informasi juga, Sobat Messi, emang di sini masih kebanyakannya gedung dan rumah-rumahnya itu masih berbentuk peninggalan zaman Belanda. Bang Hendik mau coba mediasi dengan sosok yang sudah terlihat di Iyat? Enggak? Boleh. Tapi yang saya rasain itu kayak kesedihan gitu ya. Kayak udah kesedihan gitu. Coba mediasi ya. Misi. Selamat malam. Boleh tahu nama Anda? Bisa berbahasa Indonesia? Tapi Anda mengerti kita berbicara apa? Jadi Sobat Messi, Coba dulu. Tadi ketika Bang Hendrik mencoba mediasi sama salah satu makhluk yang bentukannya itu seperti sosok seorang Belandanya, di belakang itu ada sosok yang memakai seperti pahlawan-pahlawan zaman penjajahan, memakai baju pangsi, membawa golok. Dan kemungkinan yang tadi itu sebenarnya bukan sosok Belanda, itu sosok orang pribumi yang menjadi mata-mata mungkin ya bagi tentara Belanda zaman itu. Makanya sosok ini mesti masukin bang. Aku punten kami nggak ganggu sana sekirang sono Nina. Saran saya mun hoyong terang hungkul ini kan cenah gitu sahur warga sosok Belanda non di Belanda sering ketinggal gitu mau tanya kau lama jadi dia bener saran saya sepuh nuti mana sepuh ini yang tadi saya ceritain lah, sosok yang badannya besar. Punten sepuh ieu mah mungkin widi bade nguliling sekejap gitu. Kesayas moal ganggu moal. Tatanging. Boleh kenalan? Kesah karunya. Dan amang gua lagi. Atas. Jadi, kemungkinan kita gak dapat izin buat memanggil sosok noni Belanda, tapi kita coba untuk menerawang aja kenapa sih bisa sampai tidak diizinkan gitu. Coba nak.
Mungkin Om ada yang mau ngomong lagi. Dia bisa ngejelasin kenapa berkuasa sosok yang tadi itu. Ini seorang pendekar yang dari tadi ngeliatin kita. Kayaknya sih apa ya? Kayak dia itu kayak merasa keganggu gitu dengan kehadiran kita ya. Pasti. Oke. Jadi gimana? Jadi ada satu sosok ya yang ngebisikin aku. Ternyata di sebelah sini ya, tepatnya di kita berhenti ini, itu semuanya Belanda karena dulu tuh ada kayak pembatas gitu, pembatas jalan lah. Untuk di sebelah sini tuh sosok-sosoknya semua Belanda karena di sini ada patung Belanda juga. Terus ke sebelah sananya tuh sosok pribumi, sahabat sih. Warga lokal gitu ya. Jadi mungkin tentu saja yang saya lihat gitu ya, kayak semacam pembatas. Biasanya sosok kuntilanak itu kan terkenal biasanya loncat-loncat dari pohon ke pohon gitu ya. Ini tuh kayak ada semacam penghalang gitu. Nah, di sini juga konon katanya ada satu patung di sini tuh yang konon katanya setiap jam 3 atau jam 2 patung itu hilang. Dia jalan-jalan di sekitar taman, Gerak sendiri gitu. Mau coba bertanya mana ke sosok yang mungkin yang tahu apakah patung itu benar-benar bergerak atau sosok yang menyerupai patung tersebut itu. Atau bisa tanya ke sosok yang aku lihat ini. Boleh? Masuk mana? Sama Om Hendrik aja deh. Kebetulan yang energinya kuat itu yang ya emang warga lokal itu sih. Yang lokal ya? Karena mungkin karena mereka maksa-maksa ke pembatas ini. Nanti kalau misalkan saya nggak kuat bisa tolong keluarin ya. Ini ada saya Tarikan gitu ya. tarikan energi dari mungkin sosok Belanda. Mudah-mudahan ya mereka tahu. Kuat banget ya Om energinya. Kuat ya. Kayaknya udah masuk deh. Coba. Selamat malam. Assalamualaikum. Boleh. Kayaknya sih. Boleh tahu namanya siapa? Tidak. Tidak ya? Tidak. Kamu sering keliling-keliling di sini ya? Iya. Aku boleh kenalan? Tidak. Aku pengen tahu nama kamu. Jadi Sobat Penansi, ini sosok yang tadi ingin bicara dan masuk adalah sosok anak kecil Belanda. Dan dia sering keliling-keliling di daerah sini. Betul? Menurut ya? Iya betul. Apa ini yang sering nampakin diri ke orang lainnya? Hah? Ketawa dia. Coba ceritain kenapa di sini semuanya sama dengan kamu. Di sana ada. Sana ada Ada siapa? sosok besar itu. Kenapa pada takut sama dia? Nanti dia marah.
mau Kiriyama. Kamu takut? Dia nyamperin ya? Kamu keluar dulu. Tadi tuh nak, sosok yang tadi masuk ke saya tuh dia biasanya bertiga. Mungkin nggak tahu dia di kakak atau tidak. Dia memang sering berkeliling di daerah patung yang konon katanya itu yang bisa bergerak, dan dia tuh nggak bisa kemana-mana sahabat dimensi. Ada kayak tali kekang dan pembatas mungkin Castle gitu ya. ya. Dan tadi dia ketakutan karena di belakang dia itu ada yang Energi lebih besar gitu. ya, terus yang saya lihat itu sosoknya itu kakinya aja itu segede pohon yang ada di sini. Mungkin itu yang dari tadi aku lihat ya, aku notice. Dan ini dalam mobil kayak udah pengap banget ya. Pengap sesak. Ya, sesak. Tiba-tiba Pusing. Iya. Pusing juga. Mungkin Mungkin sosok mungkin yang tadi pertama kali masuk ke Mangkian Riki, sosok itu kenapa tidak mengizinkan pun, karena biasanya banyak yang kalau malam itu biasanya suka membuang makhluk, entah itu dia peliharaan atau mungkin Kiriman itu kayak gitu. kiriman di daerah sekitar sini. Makanya di sebelah patung tuh ada jembatan gitu ya Nay ya. Di situ tuh energinya itu hampir ke negatif semua. Karena mungkin disitulah pembuangannya gitu. Mungkin cukup sekian dulu ya dari untuk lokasi pertama. Karena kan kita mau lanjut ke lokasi kedua juga ya, biar nggak terlalu sepi juga nanti di jalan. Suasana juga udah mulai nggak nyaman. Iya, di sini udah kayak nggak nyaman, udah kayak sosok yang besar itu kakinya tuh kayak tuh bikin kita tuh pusing bersuara aku. Jadi untuk sahabat dimensi tetap ikutin terus. Kita akan coba lanjut ke lokasi kedua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke Sobat Dimensi, jadi kita lagi ke perjalanan menuju lokasi kedua. Nah, kali ini kita udah sampai di lokasi kedua yang ke arah utara sedikit dari tadi lokasi pertama. Di sini tuh konon katanya ada mitos dulunya ada satu buah keluarga yang hendak mau makan di pinggir jalan, tapi sayangnya satu mobil keluarga kecil tersebut tertabrak. Dan ketika mau meninggal, anaknya itu sempat menanyakan mana boneka saya. Dan sampai saat ini konon katanya anak tersebut masih mencari bonekanya yang entah kemana ya. Jadi gimana nak menurut penerangan anak? Sebenarnya dari kita
datang sampai kita berhenti di sini, ada anak kecil kayak kebingungan gitu. Aduh, sorry ya, gue udah gak jelas. Nah, dia tuh kayak bener kayak nyari-nyari boneka, tapi gak tau ya, kita coba komunikasi dulu. coba komunikasi dulu ya. Nah, selamat malam. Malam, Masih mencari bonekanya? boleh tolong carikan? Untuk bonekanya sih saya tidak bisa, karena kemungkinan yang sudah nggak ada juga. Kalau didoain boleh saya coba. Mau coba? Saya cuman minta boneka. Jadi ini kemungkinan sosok. Jadi ini Anak ada yang kecil. beda ini. Kenapa? Kayaknya ada yang lain. Bukan anak kecil kayaknya. Coba dirasain. Siapa ini? Anda semua tertipu. Jadi selama ini yang sering muncul anak kecil itu bukan dia ya, tapi Anda ya? Katanya sering ganggu orang yang lewat sini ya? Hah? Kenapa? Bukan saya. Bohong. Kenapa? Suka ganggu orang. Bukan saya. Jadi Sobat Dimensi, ini sosoknya wanita cantik ya Mas ya. Jadi sosok Kunti yang sering Anda semua tertipu oleh saya. yang sering mengganggu juga orang-orang yang lalu lalang di sekitar sini. Mengenai tarik kan? Aduh, kasihan nih. Dia udah nggak mau? Tidak. Udah. Belum, dia marah. Nah. Ngapain kalian kesini ya? Ya kan tadi teh mau memastikan kan mitosnya ada anak kecil gitu yang masih mencari boneka. Lalu saya kasih ngapain kalian? Mau memastikan saja. Kalau katanya kan masih ada sosok anak kecil yang lalu lalang seperti ini. Suruhan Anda ya? Baik, kalian pergi. Cuma sebentar. Widih ya sepuh ya. Jadi sahabat dimensi, kemungkinan sosok yang tadi menyerupai anak kecil tersebut ya nih, itu suruhan atau mungkin peliharaan emang ya dari sosok yang tadi masuk ke Mang Yandik juga. Tapi sebelum itu gimana Una tadi perasaannya Una ketika sosok tersebut masuk? Awalnya bener anak kecil, tapi lama kelamaan tiba kukunya manjang, terus tiba-tiba pengen ketawa. Jadi sosoknya bukan anak kecil. Tapi yang saya bikin penasaran, sosok yang apa ya, kayak energi yang kuat gitu. Tiba-tiba
Itu konon katanya Mang ya, di daerah sini itu kan di sebelah sana itu ada tempat yang sekarang itu menjadi tempat wisata. Nah di tengah-tengahnya itu biasanya dihuni oleh sosok, mungkin bisa disebut dalam pengertiannya itu sosok genderuwo ya. Soalnya tangannya itu bulu semua gitu sih. Terus dia bertaring. Mungkin tadi yang sosok yang masuk ke Mang Elik itu sosok beliau gitu. Nah, terus konon katanya ada satu mitos lagi di sini yang sempat juga saya pernah rasain Mang. Ketika melewati jalan ini tuh jam tengah malam, jam 12 malam. Ketika saya pulang itu melihat sosok wanita perempuan memakai baju hijau, tapi dia membawa payung. Dia berjalan di sepanjang trotoar. Dan konon katanya lagi, ketika yang lalu lalang melihat sosok tersebut dan dia sempat menengok ke belakang itu, si sosok beliau itu mengikuti sampai rumah. Dia ikut gitu. Ya, dan untungnya ketika saya kejadian seperti itu, saya tidak melihat ke belakang, tapi melihat spion. Melihat spion, setelah melewati sosok tersebut, dia mukanya ratap. Dan ada juga satu cerita yang sempat aku dengar dan sempat aku rasain ya. Benar pulang dari arah sini tuh memang auranya tuh beda ya kalau pulang ke arah sini tuh. Dan bukan katanya tapi kerasa sama aku ya, kalau di sini tuh kita mau ngucap lafaz Allah astagfirullah itu Susah ya. susah. Dan juga mereka bisa baca itu tapi dengan sebutan tidak membawa Allah. Aku coba terawang lagi ya. Boleh ambil? Selamat malam. Bisa bicara? Mau apa kalian? Kami hanya melewati jalan ini, sekedar jalan-jalan sebenarnya, sambil mau kenalan. Boleh tahu saya namanya siapa? Untuk apa? Siapa tahu kita sering ketemu di sini gitu. Untuk Mali. Anda cantik. Ini bisa disebut sosok yang mana nak? Ini sosok yang bawa payung ya. Oke, saya boleh bertanya sebentar? Nah, sahabat Messi, jadi sosoknya itu perempuan yang tadi saya ceritain juga, yang dia seperti membawa payung, tapi ini mukanya berubah ya. Sobat Messi, jadi yang awal aku terawang yang aku lihat tuh dia cantik banget dan berubah ya. Berubah tiba-tiba mukanya jadi rata dan belakangnya bolong. Kamu yang suka ngikutin ya?
Loh. Udah. Tadi yang nyusahin. Cukup. Ini sahabat musik, ketika tadi sosok wanita tersebut masuk ke rumah Henry, di belakang saya tuh ada yang marah, dia marah karena kemungkinan yang banyak kecelakaan juga di daerah sini tuh Karena ada oleh wanita tersebut. Iya. Jadi ngerasanya itu padahal dia udah ditarik loh, nak. Dan di sini juga banyak sekali energi-energi yang berantakan gitu ya. Ya, banyak perempuan juga. Apa? Oh, kebetulan di bawah juga ada sungai ya. Pantas. Iya. Kita udah diusir. Udah makin banyaknya yang datang ya. Ya makin berdatangan gitu ya. Ngerasain nggak? Iya. Bayu. Ya, betul. Mungkin untuk malam ini penulisan kali ini cukup sekian dulu ya, Mang ya. Dan hasil dari penulisan kali ini ternyata untuk sosok yang anak kecil tersebut itu sepertinya bukan sosok yang benar-benar anak kecil itu yang masih mencari boneka, tapi sosok wanita yang menyamar sebagai anak kecil tersebut ya. Yang untuk teman-teman, kalau misalkan kalian juga dari sini sering-sering baca-baca lafaz Allah ya, hati-hati di jalan. Kalau misalkan ketemu sesuatu atau yang membuat kalian tidak enak, itu bisa kalian istighfar aja ya. Istighfar, baca-baca ayat Allah, terus lewat aja. Mungkin kali ini cukup dulu ya, Mang ya. Terima kasih sudah mengikuti sampai ke lokasi kedua ini, Sobat Dimensi. Untuk kali ini kita tutup dan mudah-mudahan kita pulang aman ya, Mang ya. Mungkin nanti kita beres ini, kita lakukan untuk bersih-bersih dulu ya. Jangan lupa apa nak? Subscribe, comment, like, and share. Bye.